Kembali kami menyapa kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami semua pelayan-Mu, tetapi juga jemaat-Mu. Sehingga di pagi ini, di minggu hari kudus-Mu ini Tuhan, kami datang dalam rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan sebagai respons atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, sebelum kami mengangkat tugas dan tanggung jawab kami mohon Tuhan memberkati kami. Ampuni segenap salah dan dosa kami, dan Tuhan layakan kami, baik kami sebagai hamba-Mu, Ibu Pendeta, tetapi juga kami para majelis penatua Syemas, bahkan para pendukung liturgi pelayanan di pagi ini, prokantor, multimedia, tim penata Videotron, pemain orgen, bahkan kami semua yang turut terlibat di dalam pelayanan di pagi ini. Tuhan berkati kami sekalian. Hamba-Mu, Ibu Pendeta Louis Wayoy, yang akan melayani ibadah di minggu pagi ini Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan Allah, supaya biarlah benih firman yang Ia sampaikan, Ia taburkan kepada kami semua. Kami boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan kami di hari-hari hidup ke depan. Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Ampuni segenap salah dan dosa kami. Layakan kami untuk mengangkat tugas pelayanan kami di minggu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini
bagaimana Allah menyatakan kebahagiaan, Allah menyatakan kehendaknya kepada saudara-saudara dan saya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, Minggu 12 Januari 2025, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terangkat di dalam perjanjian baru, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1, kita baca ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 1, kita baca ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-31. 1 Korintus pasal 1, kita baca ayat 18 sampai 31. Alkitab terbuka di hadapan kita, dan marilah Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita percaya Roh Kudus menolong kita semua yang punya kerinduan yang sama mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus-Mu telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah ya Allah, berbicaralah kepada kami semua tentang firman. Kami sudah siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Bapak dan Ibu Saudara melihat di dalam Alkitab, dan saya akan membaca kebenaran firman ini dan kita semua dapat mendengarkannya dengan judul perikop Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa
Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan memuluskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda kebenaran firman. Berbahagialah Bapak dan Ibu Saudara, kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman di dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Silakan berjabat tangan dan katakan selamat hari Minggu. Apakah di belakang atau depan, samping kiri kanan saudara adalah musuh? Tidak ada. Apakah di depan kiri kanan dan depan, samping kiri saudara orang-orang baik? Amin. Kalau begitu Bapak dan Ibu Saudara, kita semua datang dalam rumah Tuhan karena kita mempunyai sukacita yang besar. Kita berharap untuk menghadap hadirat Allah dan kita merasakan bagaimana kemuliaan kasih Allah ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Saudara dan saya datang di pagi hari ini, kita merasakan bahwa ibadah hari Minggu itu bukan kebiasaan orang Kristen, tapi ibadah hari Minggu adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya yang merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar mau membawa hidup berserah kepada Tuhan. Pertanyaan saya, tadi pagi siapa yang diajak? Atau pertanyaan saya, tadi pagi siapa yang bangun dengan penuh sukacita dan berkata saya akan pergi ke gereja? Banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara melihat ibadah hari Minggu itu adalah kebiasaan. Tetapi jika kita percaya bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan, hari yang kudus, hari memuliakan Allah, itu berarti dengan sendirinya kita akan membawa kehidupan kita untuk memuliakan Allah. Ketika kita merasakan kita memuliakan Allah, luar biasa saudara, karena ketika kita hadir sadar ataupun tidak, saat saudara diajak untuk memuji Tuhan, berdiri menyembah Allah, saudara dalam kesehatian dengan saya, bahwa saudara mau mendengarkan apa yang saya katakan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang percaya di Minggu tanggal 12 Januari 2025 kita diajak dalam tema renungan kita keseharian tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Keseharian tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, saya ajak kita perlu menyatakan rasa syukur kita bahwa Allah yang menghentak kita masuk ke tahun 2025 dan bagaimana kita diajak untuk berfokus pada pelayanan kita di tahun 2025 ini adalah tahun keseharian. Dan yang dimaksud dengan tahun keseharian ini adalah penekanannya tentang sinergitas atau kerja
beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Yakni dari pikiran kita, dari hati kita, dan juga dari tindakan kita. Tahun keseharian ini mengajak saudara dan saya mengintrospeksi diri. Apakah kita sehati dengan Tuhan? Kita sehati dengan sesama kita? Ketika ada hal-hal baik yang Tuhan mau buat dan lakukan kepada kita. Satu hal yang terjadi di dalam gereja Kristen Injil di tanah Papua bahwa melalui tahun keseharian ini, bagaimana kita melaksanakan semua keputusan gereja. Dan bagaimana kita melahirkan budaya yang baru. Artinya hasil dari perpaduan atau peleburan beberapa kebudayaan kita yang berbeda. Yang berbasis, saudaraku yang kekasih, adalah nilai kesehatian, ketekunan, dan kesetiaan, dan juga ketaatan iman kita kepada Tuhan. Gereja mengajak kita untuk bekerja sehati. Ada kuasa kesehatian dan kesatuan dalam melayani Tuhan. Artinya Bapak dan Ibu Saudara, bagaimana ada kesehatian dan kesatuan roh, maka di sana pasti ada kemenangan. Kalau ada kesehatian dan kesatuan roh, maka berkat Allah itu pasti akan mengalir. Amin. Dan juga kalau ada kesehatian dan kesatuan roh, ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita gumuli, pasti akan terjadi. Karena itu adalah kesehatian. Dan bagaimana kita mampu untuk memelihara kesehatian, karena kesehatian mengajak kita untuk saling mengasihi. Kesehatian mengajak kita untuk saling mengampuni. Bagaimana saudara dan saya kita dapat menabur hal positif, bukan hal negatif. Hanya dengan mengandalkan Tuhan dan minta supaya hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan, dan disitulah kita mendapatkan dan kita merasakan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang mungkin saya katakan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Bapak dan Ibu Saudara, puji Tuhan di minggu kedua ini, dalam bulan Januari, kita belajar tentang bagaimana Rasul Paulus ia berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Rasul Paulus ini ketika melakukan perjalanan misi yang kedua, Paulus bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu baik, seperti Priscilla, Aquila, kemudian juga Silas, Timotius, dan juga di kota Korintus, Paulus bertemu dengan masalah. Paulus juga bertemu dengan golongan orang-orang Yahudi yang menekankan tentang keagamaan, yang menuntut mujizat, dan orang Yunani, mereka dikatakan terkenal hikmat dan filsafatnya. Dan hidup orang-orang Korintus ini, Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mereka juga terpengaruh dengan filsafat duniawi. Menurut mereka, mereka itu adalah orang yang bijaksana. Dan kebenaran Injil yang diberitakan mereka menilai menurut pandangan dunia dengan cara mereka meremehkan pesan-pesan Injil yang sebelumnya mereka terima. Sehingga Bapak dan Ibu Saudara, pemimpin jemaat hidup dalam perpecahan. Ini pemimpin jemaat hidup dalam perpecahan. Artinya ada golongan yang dikatakan golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, dan
memberitakan Injil, yang ditekankan adalah kuasa Injil Yesus Kristus. Bukan karena hikmat manusia, seperti hikmat Paulus, hikmat Apolos. Paulus justru memberikan perbandingan orang yang akan binasa dan orang yang diselamatkan. Dan bagi orang-orang yang ada di Korintus, mereka menganggap bahwa keselamatan melalui salib Kristus itu tidak dapat diterima oleh akal mereka. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang salib, itulah kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menikmati kekuatan itu. Kita bisa datang duduk dan berdiri sama tinggi dan rendah, dan kita bisa melakukan apa saja. Tidak dikatakan engkau golongan lurus dan engkau golongan kering, engkau golongan hitam dan putih, tapi di hadapan Tuhan kita adalah satu. Itu karena kekuatan salib. Dan salib ini, saudaraku yang kekasih, adalah merupakan pusat Injil, dan salib menunjukkan kasih Allah yang dikatakan sangat luar biasa. Ia yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia, sehingga manusia jangan dikatakan kita menjadi sombong dengan hikmat manusia. Bangga karena saya bisa berprestasi, bangga karena saya bisa bicara ini dan itu orang dengar. Tidak, saudaraku yang kekasih, kita tetap percaya bahwa karya daripada salib, kuasa Kristus, seperti yang dikatakan, mari kita baca pada ayat 19 dan ayat 20. Saya ajak Bapak Ibu Saudara Alkitab terbuka dan kita baca ayat 19 dan ayat 20. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Ya Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang diberitakan, kebenaran yang diterima adalah dikatakan kebodohan. Kalau kita berdua kan kita selalu bilang begini, aku adalah hamba yang tidak mampu, tidak punya kekuatan, ya. Kita menyatakan kebodohan kita di hadapan Allah, menyatakan kesederhanaan diri kita, dan itu yang kita katakan di hadapan Allah. Karena manusia lebih mengagumkan kepintarannya, dan dari pola pandang mereka dibutakan dengan hikmat dan pengetahuan, dan dikatakan hikmat manusia yang menarik, tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan. Justru sebagai orang percaya, mereka harus memberitakan salib yang merupakan kuasa daripada Allah yang menyelamatkan. Artinya sebagai orang percaya diajak untuk yakin bahwa kekuatan melalui salib Kristus merupakan tindakan nyata tentang perbuatan-perbuatan Allah. Allah memilih yang lemah dan hina, dan Allah memilih orang-orang kecil dan tak berarti oleh dunia untuk mempermalukan mereka yang merasa kuat dan bijaksana. Itu berarti Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, keselamatan yang diberikan oleh Allah adalah
dan penebus kita. Jadi ketika manusia hidup bukan untuk memegahkan diri, manusia hidup untuk memuliakan Allah. Dan kalau manusia hidup untuk memuliakan Allah, Bapak Ibu Saudara, manusia harus percaya pada kebenaran Allah. Jangan mengandalkan hikmat dunia. Jadi pemberitaan tentang salib itu, saudaraku yang kekasih, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Salibmu, salibmu, yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada apa, saudara? Kau manakah, kau sombongkah, kau melakukan apa semua ketika berdiri di depan salib, kau kecil, tidak berarti. Karena salib itu memberikan perhentian kepada saudara dan saya. Salib itu menyelamatkan saudara dan saya. Salib itu adalah kayu yang kasar yang dipikul oleh Yesus. Tetapi melalui salib itu ada kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam bagian firman yang kita baca di hari ini, bagaimana kita belajar tentang Rasul Paulus, dia dapat menyebut kelompok orang-orang berhikmat, bijaksana, yaitu ahli Taurat, orang berhikmat. Mereka menggunakan hukum Taurat. Dan orang suka membantah adalah orang yang suka berdebat. Jadi kalau tahun kesehatan ini, stop dengan berdebat dalam gereja. Stop. Cari jalan keluar. Bagaimana pekerjaan Allah ini dapat dimuliakan? Artinya saudara dan saya tidak bisa mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Nanti kau akan rasa kalau kau andalkan kau kekuatan sendiri dalam gereja, Tuhan tidak suka. Karena Tuhan mau kita bekerja seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan berkata, sehat-sehat saja, saya kuat saja. Tidak, saudara. Ketika istrimu punya masalah, itulah karena apa yang kau perbuat. Suami punya masalah, anak-anak punya masalah, berbagai tantangan yang kau hadapi. Sehingga mari Bapak dan Ibu Saudara, kita belajar untuk bagaimana kita ada dengan Tuhan. Kita merasakan kita terkenal dengan kebijaksanaan dan hikmat yang datang dari Tuhan. Bukan hikmat dunia yang tidak bisa menolong manusia untuk mengenal Allah. Pakai kekuatan sendiri, maka dengan sendirinya kita tidak bisa dapat mengenal Allah. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita baca pada ayat 26 sampai 29. 1, 2, 3 kita baca. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi
dinyatakan lewat firman Tuhan ini, kita belajar untuk merendahkan diri. Kita sadar, saudara, bahwa kita kuat karena Tuhan. Kita pintar karena Tuhan. Kita bisa pandai berbicara karena Tuhan. Segala hal yang kita miliki ini berasal daripada Allah. Jangan kita mengejar hikmat pengetahuan, pengaruh gelar, kehormatan demi memuaskan keangkuhan kita. Namun firman Tuhan katakan, Bapak dan Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah. Ini berarti, Bapak Ibu Saudara, kita dianggap bodoh dan lemah dari Allah lebih kuat dan berhikmat dari semua orang yang dipandang terkuat di dunia ini. Bapak dan Ibu Saudara, dalam perenungan kita yang ada, saya melihat di dalam buku mana ada dikatakan tentang bagaimana ketika mengakhiri khotbah ini, dikatakan ada ilustrasi si patung dan batu kasar. Dikatakan begini, saudara, di sebuah desa kecil, seorang pemahat terkenal. Dia membuat patung-patung yang indah. Setiap kali ia membuat patung, semua orang memuji keindahannya dan detail karyanya. Suatu hari, seorang pemuda dari desa lain datang dan membawa batu kasar yang dia temui di sungai. Dia berkata begini, Pak, bisakah Bapak membuat patung dari batu ini? Orang-orang bilang batu itu tidak berguna, kata anak muda itu. Sang pemahat tersenyum dan berkata kepadanya, tunggu beberapa hari dan saya akan menunjukkan yang bisa saya lakukan dengan batu kasar ini. Beberapa hari kemudian, saudara, pemahat tersebut memperlihatkan hasil karyanya, yakni sebuah patung yang luar biasa indah. Mereka bertanya, bagaimana mungkin batu kasar itu bisa menjadi sesuatu yang indah? Pemahat pun menjawab, saudara, saya tidak memilih batu yang sempurna, melainkan batu yang mau dibentuk. Yang diperlukan bukan kehebatan batu itu, tetapi tangan yang membentuknya. Dari ilustrasi ini, Bapak dan Ibu Saudara, makna yang terkait dalam bacaan kita, kisah ini menggambarkan bagaimana Allah memilih yang lemah, yang hina, dan tak berarti menurut ukuran dunia untuk menunjukkan kekuatan kasih. Dunia mungkin melihat salib sebagai kebodohan dan kekalahan, tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, salib adalah tangan Allah yang membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang indah dan berarti. Seperti batu kasar yang tampak dikatakan tidak berguna, dan kita juga mungkin dianggap remeh dari dunia ini, tetapi tangan Allah dapat menjadi alat, kita menjadi alat yang memuliakan nama Allah. Dan hal ini mengajarkan kita bagaimana kita mengandalkan hikmat Tuhan, dan kita percaya hikmat dari Allah itu melampaui segala peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka percaya takut kesehatan ini, segala hal yang kita kerjakan, kalau kita satu hati, kerjasama baik, selalu ada masalah
Kristen di dalam gereja Kristen Injili di Aceh. Lewat tahun keseharian ini, kita harus punya hati yang satu untuk saling melayani dan juga saling mengasihi. Amin bagi kita yang mendengarkan firman, yang melakukan kebenaran di dalam hidup hari lepas hari. Sama-sama kita bertepuk tangan, come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan selalu nama-Mu. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak. Sama-sama kita katakan soraklah, haleluya. Sorak.